فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالأدب مع الله هو القيام بطاعته وتعظيمه عز وجل. Kapankah seseorang dikatakan beradab dengan Allah? Dan apa batasan adab dengan Allah? Batasannya adalah al-qiyamu bi ta'atih, melakukan ketaatan kepada Allah, wa ta'zimuh, mengagungkan, wa alla yataqaddama al-insanu baina yadayhi fi tahlili haramin aw tahrimi halal. Yang berikutnya, dia tidak mendahului Allah, tidak melangkahi Allah dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka kata para ulama, orang yang berani menghalalkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan, atau sebaliknya, dia adalah orang manusia yang paling buruk akhlaknya dengan Allah. Walaupun bahasanya santun, ya, dalam berceramah, dalam berbicara santun bahasanya, intonasinya bagus, ya, intonasinya bagus, penyampaiannya juga bagus, volume dia juga kecil, tidak keras dan sebagainya. Tetapi demi menjaga hati audiennya, jamaahnya, dia berani menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengkaburkannya, tidak berani menegaskan itu haram, atau sebaliknya, dia adalah orang yang tidak punya adab. Bahkan dengan Allah sekalipun dia tidak punya adab. Dan dengan manusia pun sejatinya dia tidak beradab sebenarnya. Kenapa? Karena dia nggak jujur sama mereka. Kalau dia sayang beradab kepada mereka, pasti dia akan menyampaikan kepada mereka sesuatu yang sesungguhnya. Sesuatu itu sesuai dengan yang sesungguhnya, bukan justru mengkaburkannya kepada mereka. Ini yang disebut dengan khianat. Tidak menjalankan perintah dan meninggalkan larangan yang harus dia tinggalkan. Itu definisi khianat. Khianat itu adalah meninggalkan perintah yang harus dia tinggalkan, yang kerjakan, dan melakukan larangan yang harus dia tinggalkan. Maka kata beliau, adab dengan Allah itu adalah melakukan ketaatan kepadanya, mengagungkan, dan tidak mendahului Allah dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Au ijabi ma lam yujib. Termasuk adab dengan Allah adalah tidak mewajibkan kepada manusia sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian ekstremis sufi, banyak menghalal haramkan yang Allah halalkan pada dasarnya, ya, dengan tarikat-tarikat tertentu. Yang ikut tarikat ini harus puasa 40 hari. Selama 40 hari ini nggak boleh makan daging-dagingan, ya, nggak boleh pakai kecuali baju yang putih, harus pakai cadar. Lelaki nggak boleh lihat dunia dulu selama 40 hari 40 malam, kecuali untuk kebutuhan darurat. Ini kan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah, atau mewajibkan apa yang tidak Allah Jalla wa'ala wajibkan. Bahkan di sebagian lingkungan itu, jamaah yang dimuliakan Allah, bukan lagi di tahap, di tingkatan mewajibkan apa yang Allah tidak wajibkan, tetapi sudah di tahap mewajibkan sesuatu yang Allah dan Rasulnya haramkan, dari ritual-ritual syirik, ritual-ritual bid'ah, di mana orang yang tidak melakukannya bukan sekedar mereka diamin, tetapi justru mereka cela, mereka bully, dan mereka vonis sesat hanya gara-gara tidak ikut serta melakukan ritual-ritual syirik dan bid'ah. Ini namanya sudah mewajibkan kepada manusia sesuatu yang tidak Allah wajibkan. Kalau itu enggak wajib, kenapa mencela orang yang tidak melakukannya? Sedangkan yang sunnah saja seseorang tidak dicela di dalam agama ini kalau tidak melakukannya. Sementara ini udah ritualnya syirik, ritualnya juga bid'ah, dan yang tidak melakukannya dianggap sesat dan dicela atau dikucilkan di sebuah lingkungan. Nah, orang-orang yang seperti ini, kata beliau, adalah orang yang tidak beradab dengan Allah. Karena orang yang beradab dengan Allah itu dia akan taat kepada Allah, mengagungkannya, tidak akan menghalalkan sesuatu yang haram,
Sebagaimana dia tidak akan mengharamkan sesuatu yang sudah jelas-jelas halal, dan tidak mewajibkan kepada manusia sesuatu yang tidak Allah wajibkan. Sangat banyak sekarang dai-dai, kiai-kiai yang mewajibkan kepada manusia hal yang tidak ada sama sekali dalam agama. Dalam hal-hal yang sifatnya detail maupun dalam hal-hal yang sifatnya mendasar. Bahkan sampai dalam masalah penanganan jenazah sekalipun. Sangat banyak ritual-ritual yang sama sekali tidak ada anjurannya dari Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi mereka marah-marah kalau itu tidak dituruti. Nah, di sebagian daerah itu kalau memandikan jenazah jamaah, itu banyak sekali ritualnya. Anda nggak ingin menyebutkan nama daerahnya. Jadi kalau mandikan jenazah, setelah dimandikan secara umum, itu ada istilah air 9. Ada di Bekasi, air 9. Siraman pertama doanya ini, siraman yang kedua ada doa khusus lagi, siraman yang ketiga ada doa khusus lagi, siraman keempat doanya beda lagi, siraman kelima doanya beda lagi, siraman keenam beda lagi, siraman ketujuh beda lagi doa. Dan yang melakukannya nggak boleh orang sembarangan, harus kiai tertentu, dengan air yang sudah dicampur dengan tumbuhan-tumbuhan dan telah dibaca-bacain. Dan yang membaca-bacain nggak boleh sembarangan orang, nggak boleh si Asep dan si Muhammad, harus kiai dan bayar. Dan itu anak saksikan dari semenjak kecil sampai hari ini masih ada. Bayangkan. Nah, bahkan sebagian mereka datang kepada keluarga mayat, ditakut-takuti. Keluarga mayat ini beliau di sana, kita nggak tahu, bisa jadi kena adab dan sebagainya. Penting kita bacakan Al-Quran di kuburan ya, 7 hari 7 malam. Itu bayarannya nggak kurang dari 10 juta. Paling murah itu 10 juta. Aneh punya kawan, bapaknya meninggal, didatangi oleh orang-orang yang menganggap dirinya kiai berilmu, dengan sarung, dengan sobat, dengan jubahnya, dengan gamis dan kokonya. Dia nggak setuju karena udah paham sunnah. Tapi abang-abang ini 25 juta bang, 7 hari 7 malam baca Al-Quran di atas kuburan. Kalau enggak digibahi di kampungnya. Masa anaknya kaya-kaya enggak dibuatin ngaji di atas kuburan ayahnya? Dasar anak-anak pelit, dasar anak-anak durhaka. Ini apa namanya? Ini namanya sudah mewajibkan kepada manusia sesuatu yang Allah dan Rasulnya tidak wajibkan. Kalau itu enggak wajib, ngapain dicela orang yang tidak melakukannya? Ini bukan sekedar menganggap itu boleh, ini udah mewajibkan namanya. Walaupun secara tersurat dia tidak mengatakan itu wajib, tapi bahasa tubuh dan sikap menunjukkan itu wajib. Artinya orang yang tidak melakukan dicela. Orang yang mati tidak dibuat acara kanduri, tahlilan, makan minum selama 7 hari 7 malam, dianggap ayahnya berarti seperti mati sapi katanya. Anaknya dikucilkan di tempat itu kalau nggak ada tahlilan, dikucilkan, dianggap wahabi, sesat dan sebagainya. Apa namanya ini? Mewajibkan kepada manusia sesuatu yang tidak Allah dan Rasulnya wajibkan. Ini akhlak yang buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adab yang buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga setelah salat jenazah. Nabi salat jenazah mengajarkan kepada kita takbir pertama isti'adzah, basmalah, al-fatihah. Takbir kedua salawat kepada Nabi. Takbir ketiga doa untuk mayit. Takbir keempat masih boleh doa, kemudian salam. Ini masih ada ritual lain. Sebelum diangkat jenazah ada doa lagi, dan doa yang dalam salat tadi diulangi lagi dan ditambahkan lagi dengan doa-doa yang lainnya. Kalau tidak dilakukan, sebagian kiai tidak mau ngantar jenazah ini, marah-marah. Nah, bahkan kalau ada anak yang jadi imam gak lanjut dengan doa itu, dimarahin. Dan bisa bermasalah di kampung itu. Sampai segitunya di sebagian tempat ya. Nah, maka para ulama mengatakan pelaku syirik tidak beradab dengan Allah, dan pelaku bid'ah tidak bermoral kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kalau dia memiliki akhlak kepada Nabi, pastilah dia mengamalkan firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Nah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kemudian kata beliau, wa kadzalika la ya'si Allah azza wa jalla la sirran wa la 'alanan.
juga termasuk akhlak kepada Allah dan tidak memaksiatinya ketika sendirian ataukah secara terang-terangan. Li'anna alladhi 'asahu lam yata'adda ma'allah. Karena orang yang telah bermaksiat kepada Allah, dia tidak beradab dengan Allah. Sekadar maksiat yang dia lakukan. Dan yang paling buruknya adalah bermaksiat kepada Allah dengan syirik. Yang kedua, bermaksiat kepada Allah dengan bid'ah. Dan yang ketiga adalah bermaksiat kepada Allah dengan maksiat-maksiat lainnya. Maka kata beliau, wa minal adab ma'allahi an tata'addaba ma'ahu subhanahu wa ta'ala bima tata'addabu bihi ma'an nas. Dan termasuk adab dengan Allah, kepada Allah adalah engkau beradab kepadanya dengan adab-adab yang engkau berikan kepada manusia, kemudian engkau memberikan kepada Allah dengan yang lebih sempurna. Sebagai contoh kata beliau, فَمَثَلًا الْإِنسَانُ يَسْتَحِي أَنْ يَكْشِفَ عَوْرَتَهُ أَمَامَ النَّاسِ. Dia malu memperlihatkan auratnya kepada manusia, maka Allah lebih berhak dia untuk malu. Ini apabila dia tidak hajah. Maka ketika ada yang bertanya demikian, maka Nabi mengatakan Allah lebih berhak untuk kamu malu. Nah, dan terkhusus malu bermaksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Maka kesimpulannya kata Syekh, fal muhim anna al-adab ma'allah yanhasiru fi an taquma bi ta'atillah mu'azziman lahu muhtariman li syara'i'ih. Maka kesimpulan adab dengan Allah adalah engkau melakukan ketaatan kepadanya, mengagungkannya dan memuliakan syariatnya. Dengan bahasa lain yang disebutkan oleh para ulama adalah al-imtithal bi awamirillah wa ijtinabi nawahi. Adab dengan Allah itu adalah melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan ingat, perintah Allah yang paling pertama dalam Al-Quran adalah tauhid. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kata kerja perintah yang pertama datang dalam Al-Quran di awal-awal surat Al-Baqarah. Nah, sebagaimana syirik adalah larangan pertama di dalam Al-Quran di awal-awal surat Al-Baqarah, wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Nah,